jurusan S1 Administrasi Negara Reguler 2 semester 5. Saya mahasiswa dari kampus STIA Setisio Muarau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Dan di sini ada pertanyaannya. Yang pertama, sejak kapan kita mengenal organisasi? Dan yang kedua, sejak kapan kita terlibat organisasi? Dan jawabannya adalah sejak kita dilahirkan, karena seorang individu manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Dan yang kedua, pada saat kita menimba ilmu. Di saat ini saja kita dalam sebuah organisasi, yaitu organisasi pendidikan. Dan yang ketiga, saat kita wafat atau meninggal. Dan di situ kita terlibat dalam pengorganisasian pemakaman. Lanjut, kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian pemimpin adalah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem di sebuah organisasi atau perusahaan. Dan ini kepemimpinan menurut para ahli. Kepemimpinan menurut George R. Terry, pengertian leadership adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk diarahkan mewujudkan tujuan organisasi. Lanjut, yang fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi yaitu ada 5 fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif. Dan yang kedua, fungsi konsultatif. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Yang keempat, fungsi delegasi. Dan yang kelima, fungsi pengendalian. Yang fungsi instruktif itu adalah pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa atau isi perintah, bagaimana cara melakukan, atau bila mana waktu pelaksanaan dan di mana tempat mengerjakan agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Kalau yang konsultatif, pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang yang dipimpinnya. Yang partisipasi, pemimpin bila melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang delegasi, pemimpin dapat melimpahkan wewenangnya kepada orang lain, misalnya membuat dan menetapkan keputusan. Yang pengendalian, pemimpin bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan para anggotanya. Lanjut, yang organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Organisasi menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian,
Menurut Syagian, pengertian organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerja sama serta terikat secara formal dalam rangka melakukan pencapaian tujuan yang sudah ditentukan dalam ikatan yang ada pada seseorang atau beberapa orang yang dikenal sebagai atasan dan seseorang atau kelompok orang yang dikenal sebagai bawahan. Jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi ada dua, yaitu organisasi informal dan organisasi formal. Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur dan rapi. Contoh organisasi formal yaitu organisasi dalam pemerintahan suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha, dan sebagainya. Organisasi informal berbeda dengan organisasi formal. Organisasi ini kadang memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Contoh dari organisasi informal yaitu organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi, sejenis, dan sebagainya. Lanjut ke kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seseorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari beberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Pemimpin yang baik dilihat dari beberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Di antaranya, yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah. Kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapat respek dari anak buah. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi. Kepemimpinan dalam organisasi bukan melulu soal pangkat dan jabatan, tetapi kepemimpinan adalah bagaimana seseorang pemimpin dapat memberikan semangat dan motivasi. Yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Berikan anak buah Anda kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan tugas mereka. Baiklah, di sini ada materi selanjutnya yaitu 10 skill utama yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin, antara lain yang pertama menginspirasi dan memotivasi. Maksudnya adalah memberikan gambaran masa depan yang jelas dan menarik juga, atau memotivasi orang lain agar mampu meraihnya. Yang kedua, memiliki integritas dan kejujuran tinggi. Maksudnya adalah lakukan apa yang pernah Anda katakan dan mereka akan melakukan hal yang sama. Yang ketiga, mempelajari dan menyelesaikan masalah. Maksudnya adalah seorang pemimpin direkrut, dilatih dan dipilih untuk menyelesaikan masalah dan mencari peluang pasar. Yang keempat, bekerja agar hasilnya tercapai. Maksudnya adalah seorang leader yang baik akan terjun bersama timnya agar tujuan organisasinya tercapai dengan baik. Yang kelima, komunikasi yang bagus. Ada banyak cara berkomunikasi secara leader dengan timnya. Ada yang menggunakan telepon, meeting, email, blog, dan media lainnya. Yang keenam, memiliki hubungan erat. Maksudnya adalah harus mengikut sertakan hubungan yang erat antar anggota. Yang ketujuh, bersikap profesional. Seorang pemimpin juga harus memiliki keahlian yang khusus, tentu saja untuk membimbing timnya. Yang kedelapan, memberikan strategi. Maksudnya adalah pemimpin tentu saja memiliki visi jangka panjang. Ia tahu bagaimana menghindari kesalahan fatal yang berakibat pada perkembangan bisnis. Yang kesembilan, bersifat membangun. Maksudnya, pemimpin yang baik hendaknya terus belajar mengembangkan skill teknis dan profesionalitasnya. Mereka mencari karyawan yang paling menjanjikan dan memberikan training yang baik sehingga bisa menjadi generasi penerus
perusahaan. Dan yang terakhir, yang ke-10, melakukan inovasi. Maksudnya adalah pelaku bisnis dan perusahaan harus terus berinovasi agar bisa bertahan di tengah kompetisi yang ketat. Sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.